Haleluya, shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah hari ini. Kita masuk dengan doa-doa kita, ucapan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa mari urapi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah ibadah kami hari ini memberkati kami. Melalui online ini kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus mengurapi kami. Damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami. Ketenangan yang daripadamu memenuhi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Mari angkat tangan kita buat Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik. Terima kasih Bapa. Ini umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami mau beribadah kepadamu. Kami rindu masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh, ralabosyandaralaba. Berkati kami, urapi kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami masuk dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Syukur bagimu Allah yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami masuk hadirat-Mu dengan pujian penyembahan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap beribadah, muji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di GBI MLC 4 ini Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya cintai, dicintai oleh Tuhan Yesus. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik, yang percaya Tuhan itu baik, katakan amin. Tuhan Yesus baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya.
Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, si setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Saudara percaya Tuhan kita, gunung batu kita dan perlindungan kita. Amin. Kalau Tuhan itu juga gunung batu kita. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Oh, Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya
akan Dia. Untuk selamatku aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, amin. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu,
tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari bawa kita terus Roh Kudus memuji menyembah-Mu. Oh ralabasya kata karalabaya rabasya karaba. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Haleluya. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di hadirat-Mu saat ini. Kami bawa hidup kami kepadamu. Kami percaya firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu ya dan amin buat kami yang percaya kepadamu Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya raba. Hiralabasyandalabata karalabosya karalaba. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Nyanyikan. Haleluya. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Amin Tuhan. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan
di hidupku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan nyata di hidupku. Oh Yesus, pengharapanku, kekuatanku, gunung batuku, keselamatanku, Yesus Tuhan, Yesus. Bapak Ibu, saya ajak kita menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, mari sembah Dia. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Raja kita, kekuatan kita, pengharapan kita. Oh, mari sembah Tuhan, sembah Dia. Yesus layak disembah, layak diagungkan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang kudus, layak disembah. Oh, dalabaya dalabashi diri dalabashande. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu ya Yesus Tuhan, layak disembah. Kau kekuatan umat-Nya, perisai pelindung, keselamatan kami, keselamatan umat-Nya. Orala bayara basyande, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan, tu janji-janji-Mu Yesus. Orala basyakata karala bayarabo, irala basyakara bata karala bosyandara laba. Orala bayarabo shikara laba. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Kami rindu dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan kami. Menguatkan kami, menghibur kami, menuntun kami ke hari-hari depan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pengurapan-Mu atas kami. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami mau dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang siap dengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua sudah memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya Tuhan berbicara untuk kita. Ada berapa banyak yang siap untuk firman Tuhan disampaikan dan menjadi kekuatan buat kita semua. Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan yang akan saya sharingkan buat kita semua di ibadah ini. Haleluya. Saya percaya bahwa hari-hari ini ada banyak di luar sana, bahkan mungkin Bapak Ibu dan saya ada dalam masa-masa kesesakan. Ada dalam masa-masa persoalan, masalah, tantangan, dan itulah kehidupan. Tapi mari kita mau lihat bagaimana cara kalau kita dalam satu kesesakan, suatu masalah, gimana kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup
memberikan kita semangat yang sanggup mengeluarkan kita dari setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu kita baca dari 2 Tawarik pasal 15 ayat yang keempat. Cerita ini berbicara tentang Raja Asa. Waktu itu Israel dan bangsa Yehuda, mereka sangat membutuhkan Tuhan. Dan disitulah ketika mereka dalam satu kesesakan yang besar, mereka berbalik dan mereka mencari Tuhan. Dan ada berkat bagi mereka yang mencari Tuhan. Ada upah bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Ada upah bagi bangsa Israel, Yehuda yang mencari Tuhan saat itu. Haleluya. Mari kita baca 2 Tawarik pasal 15 ayat yang keempat. Saat orang Israel, Yehuda berbalik kepada Tuhan. Ayat yang keempat. Dikatakan di sana bahwa tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Satu kali lagi Bapak Ibu saya baca ya. Tetapi dalam kesesakan mereka, artinya orang Israel, Yehuda saat itu berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saat itu Israel berbalik dan mencari Tuhan. Saat mereka dalam kesesakan yang luar biasa. Mereka merasa ditinggal. Tapi saat ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan berkenan bertemu dengan mereka. Amin saudara. Saya percaya juga firman ini datang buat Bapak Ibu dan saya. Ketika kita dalam situasi kesesakan yang menghimpit kita, kita tidak tahu lagi cara bagaimana, kita berbalik kepada Tuhan. Kita datang cari Tuhan. Berbalik itu penting, bertobat itu penting. Tandanya kita berbalik kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Orang Israel kembali mencari Tuhan. Raja Asa kembali mencari Tuhan. Yang pertama, apa yang dikatakan di sana? Kita baca di ayat yang ke-7. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Ketika Bapak, Ibu dan saya berbalik kepada Tuhan. Ada janji Tuhan buat kita orang-orang yang berbalik kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Yang pertama dikatakan di sana bahwa tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah. Ulangi lagi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu, yang pertama ketika kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Orang Israel saat itu kembali berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Firman Tuhan datang kepada mereka bahwa harus kuatkan hati, besarkan hati kita. Amin. Jangan lemah, harus besar hati untuk datang kepada Tuhan. Untuk mencari Tuhan harus besarkan hati kita. Untuk mau berbalik kepada Tuhan itu besarkan hati kita. Amin. Harus kuat dalam Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Lalu nanti Tuhan akan memulihkan kita. Seperti Amsal 24 berkata. Kita lihat Amsal 24 ayat 10 berkata. Amsal pasal 24 ayat 10 berkata. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak, Ibu dan saya ketika kita dalam masalah, dalam kesesakan, jangan pernah tawar hati. Amin. Tapi biarlah kita besar hati untuk kembali kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Dikatakan kalau kita tawar hati pada masa kesesakan kita, pada masa-masa persoalan kita hadapi, kecillah kekuatan kita. Tapi kalau dalam masa kesesakan kita memiliki hati yang besar, memiliki hati yang terus mencari Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapat kekuatan. Amin saudara. Yang pertama kita cari Tuhan itu kita harus memiliki hati yang besar. Besar hati untuk cari Tuhan. Amin saudara.
Yang kedua, kita lihat ayat kembali kepada ayat yang ke-7 tadi. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Haleluya. Ayat yang ke-7 dikatakan, jangan lemah semangatmu. Nah, yang pertama tadi kita harus punya hati yang besar. Kuatkan hati kita untuk mencari Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan. Yang berikutnya, jangan lemah semangatnya. Semangat tidak boleh lemah, harus punya semangat. Amin. Dalam mencari Tuhan itu harus punya semangat. Katakan kiri kanan, punya semangat. Jangan lemah. Harus semangat. Amin. Haleluya. Karena kalau kita punya semangat, firman Tuhan kalau semangatnya patah kita nggak bisa bikin apa-apa. Harus punya semangat. Bilang kiri kanan, punya semangat dalam mencari Tuhan. Haleluya. Amsal 18 ayat 14 katakan begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Nah, untuk itu kita harus punya semangat Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu harus punya semangat ketika kita berbalik sama Tuhan. Karena di dalam kesesakan kita dikatakan harus punya semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau enggak punya semangat kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita lemah loyo. Tapi kalau kita bersemangat dalam mencari Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin saudara. Dan yang ketiga, kita lihat kembali lagi kepada ayat yang ke-7 tadi. Ya. Karena ada upah bagi usahamu. Amin. Yang ketiga, usaha. Haleluya. Kalau kita berusaha untuk mencari Tuhan, firman Tuhan bilang ada upah bagi kita. Bapak Ibu mari. Yang pertama kita punya semangat, kita harus berbesar hati. Amin. Untuk mencari Tuhan itu harus berbesar hati. Harus punya semangat, jangan kita loyo, jangan kita lemah. Karena ada janji Tuhan bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Ada upah, harus punya semangat, harus bangkit. Amin. Hari-hari ini kita harus bangkit, usaha bangkit. Haleluya, untuk cari Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan sebenarnya sudah terbit atas kita semua. Ada roh Allah dalam diri kita yang membuat kita bangkit, membuat kita semangat kembali lagi untuk mencari Tuhan. Kalau kita sudah ada di jalan yang salah, cepat-cepat kembali. Bereskan, haleluya, punya hati yang besar, punya semangat, punya usaha, bangkit untuk cari Tuhan. Haleluya, karena ada apa? Ada upah bagi Bapak Ibu dan saya ketika kita mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat yang 11 katakan bahwa kalau kita punya usaha untuk mencari Tuhan. Kita lihat di Mazmur pasal 34 ayat yang ke-11. Ayat yang 10 katakan, singa-singa muda merana kelaparan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Bapak, Ibu dan saya adalah orang-orang yang setia mencari Tuhan. Makanya tidak ada, dikatakan tidak ada sesuatu pun, tidak ada kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita tidak berkurang apa-apa. Karena ini firman Tuhan. Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan semangat, dengan usaha. Karena kita tahu bahwa saat kita mencari Tuhan, kita tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Mazmur 9 ayat yang ke-10 katakan di sana. Luar biasa. Saya percaya Bapak, Ibu dan saya adalah orang-orang yang setia mencari Tuhan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu dan saya yang mengenal Tuhan, yang kembali kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ketika kita cari Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, pasti ada upah yang Tuhan berikan buat kita. Apa itu berkat, kesehatan, apapun yang terbaik itu ada pada Tuhan. Dan Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu dan saya.
Amin saudara. Haleluya. Ada upah bagi orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal. Mari kita mencari Tuhan dalam masa kesesakan. Punya kebesaran hati, hati yang besar. Jangan lemah, harus punya semangat. Amin. Punya usaha, punya tindakan, bangkit lalu cari Tuhan. Maka di sanalah Tuhan akan memberkati kita. Sebab tidak ditinggalkan orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini ketika saudara mengikuti ibadah online, saya percaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Sebab tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang mencari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik. Engkau terlalu baik buat kita semua. Buat kami semua, Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dan tidak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, mengikuti firman Tuhan ibadah online ini, Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah. Kalau mungkin hari-hari ini adalah masa kesesakan yang besar, mari datang cari Tuhan. Amin. Punya kerinduan untuk cari Tuhan. Besar hati, semangat. Amin. Semangat untuk cari Tuhan. Usaha bangkit kembali. Lalu cari Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Oh ralabasya kata karam. Ini tangan-tangan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Mari nyanyikan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Amin. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yesus, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari angkat kedua tangan sekali lagi, bilang buat Tuhan. Takkan pernah terlambat Kau menolongku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Katakan buat Tuhan. Di
dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Engkau Allah yang terbaik dalam hidupku. Engkau tahu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ketika kami mencari Engkau dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Memiliki hati yang kuat besar untuk mencari Tuhan. Memiliki semangat, usaha, bangkit untuk mencari-Mu Tuhan. Maka yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dalam masa-masa kesesakan. Hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan. Angkat tangan buat Tuhan. Oh ralabasyaka Bapa. Bapak melihat kami anak-anak-Mu sementara mengangkat tangan. Kami butuh kekuatan yang baru. Kami butuh ya Tuhan. Oh ralabas semangat, gairah kembali lagi. Untuk berbalik, untuk datang kepadamu Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Oh ralabasya kata karalabasyan daralabah. Kuatkan, hiburkan hamba-hambamu ya Tuhan. Anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, angkat yang jatuh, pulihkan, berikan kekuatan semangat yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kami di hadirat-Mu. Tuhan menjamah kami, melawat kami, memulihkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau dahsyat luar biasa baik untuk kami semua. Bapa, saat ini juga kami rindu berdoa, naikkan doa buat gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo beserta dengan Ibu Hermin keluarga besar. Tuhan menyertai, pimpin, berikan kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini. Dimanapun Tuhan utus, pengurapan kuasa-Mu mengalir bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk gembala kami, Caka 4. Pak Weliar Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan semua keluarga besar. Pengembalaannya Tuhan sertai pimpin hamba-Mu ini. Oh ralabasya kataka dalam semua pelayanan Tuhan menyertai memberkati. Menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Anak-anak semuanya keluarga besar kami. Diberkati disertai Tuhan dengan apa yang kami kerjakan dan apa yang kami usahakan. Diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan sertai pimpin, mengikuti ibadah online Tuhan sertai pimpin. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa untuk generasi Yeremia, kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan berikan semangat gairah bagi generasi Yeremia, Tuhan kami percaya Tuhan akan pakai mereka pada zaman mereka. Tuhan juga bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan semua aparat yang ada sampai kepada yang paling rendah Tuhan sertai pimpin. Dalam pengumuman-pengumuman untuk pemilu nanti Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik, Presiden yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah online memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita selesaikan ibadah online hari ini, mari angkat tangan kita buat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita semua, menyertai kita semua, menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberkati kita semua dengan damai sejahtera. Mari angkat tangan kita, Tuhan memberkati kita. Kasih karunia daripada Bapa di surga, dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.